pagi menjelang siang. Menjelang sana. Sana. 应该看我们啊，看 Atau bingung kamera di mana-mana. Terus atau sering kamera di mana aja? Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi. Nama saya Riserianto. Bisa panggil saya Anto aja. Yang punya bis Haryanto itu ya? Yang punya bis Haryanto yang kemarin nabrak-nabrak. Saya di sini baru berapa tahun ya? Berapa tahun? 1 tahun setengah. Baru 1 tahun setengah di sini. Kebetulan waktu pertama ke sini tuh bingung. Saya pengen bisa Mandarin banget, gimana ini nyari-nyari. Sempet juga ikut online juga. Itu tapi cuma sebentar. Karena apa? Itu Mahal. Mandarin bukan mahal, Mandarinnya Mandarin Cina, bukan Mandarin tradisional. Simple ya. Nah, simple. Jadi, saya nggak jadi keluar aja. Keluar. Kebetulan nyari-nyari lagi. Pas nyari-nyari di TikTok, ketemulah sama Kica. Kebetulan yang lab Mbak Intika. Saya nanya-nanya ke Mbak Intika, cuma sempet nggak respon juga, sempet lama nggak respon. Saya pengen Marahin Intika itu. Antri ya. Iya. Saya akhirnya terus saya nggak bosan lihat lagi di TikTok, nyari-nyari lagi. Emang kebetulan kayaknya jodohnya sama Gica kayaknya. Ketemu lagi. Nah, akhirnya direspon sama Mbak Intika, udah kesini aja nggak apa-apa. Kita ada kelas Mandarin offline. Ada saya kesini. Nah, kebetulan saya langsung ke Kayoyon, langsung komunikasi ke Kayoyon. Kayoyon, ini saya udah nyampe di kalau nggak salah Family Mart. Karena Sherlocknya nggak tepat. Kok saya ini muter-muter, saya nyari ke sini, nyari Gica muter-muter sampai ke Taman Taichung. Taman Taichung nyari lagi di mana ini Sherlockannya, nyari-nyari sama lihat map, nggak ketemu, muter-muter. Akhirnya ketemulah, dijemput sama Kayoyon di Family Mart. Nah, baru diantar ke sini. Kebetulan waktu itu baru pertama kali masuk, nah agak canggung juga, malu lah. Sekarang istilahnya. malu-malu. pembeli ya. Ini merasa korban. Ternyata udah sekian, berarti beberapa jalan bulan, hampir mungkin hampir 1 tahun lah di Gica, hampir 1 tahun. Ya alhamdulillah banyak banget pengalaman yang saya dapat, termasuk ya Mandarinnya sekarang kan bisa ngetik pinyin ataupun ngetik Hanse-nya udah bisa sekarang, alhamdulillah. Praktek dong. Iya. Dan suka duka di sini pas waktu tahun pertama emang nggak bisa sholat Idul Fitri, nggak bisa karena pas posisi hari kerja. Nah, Idul Fitri sekarang alhamdulillahnya bisa mengikuti sholat Idul Fitri di Changhua karena pas posisi hari libur, dan majikan biasanya nyuruh lembur. Sekarang alhamdulillah mungkin ya karena majikan baik, akhirnya dia nggak ngasih lembur aja, saya bisa mengikuti sholat Idul Fitri. Dan kebetulan alhamdulillahnya saya lihat di TikTok waktu penghasilan dari hasil dari sholat Idul Fitri kan ada infak biasanya, yang apa dari anggota NU itu kan biasanya ngasih apa sih biasanya kalau itu ngasih sedekah ke infak ke kotak itu. Kebetulan itu saya lihat dapatnya itu 345 Juta. 300.000 NT, 300.000 45 NT. Alhamdulillah itu. Iya itu dari sumbangan PMI kita yang sholat Id di sana. Cuma kalau Taichung saya nggak tahu. Kalau tahunya kan di Changhua. Sudah tahu, tidak tahu terus. Taichung belum pernah saya. Dan suka dukanya ya karena alhamdulillahnya saya di sini sama istri, jadi ketutup lah rasa kangen di rumah, ketutup karena di sini kan ada istri di sini. Ya mungkin kangennya sama anak. Sama anak setiap hari bisa komunikasi kalau sama anak. Jadi ya suka dukanya sih bisa terobati lah, istilahnya bisa terobati. Jadi mungkin itu saja.
Gimana rasanya di Kica? Di Gica itu rasanya sangat terharu ada, senang ada, Mano-mano. ibaratnya apa ya? Toyin ada, Toyinnya ada, Oh, iya, pokoknya Ini pusing. pusingnya ada. Sohibnya ada. Karena pusing itu kalau belajar itu kalau nggak ngerti, aku ini pusing banget, ini artinya apa pusing banget. Nah itu, cuman ya untuk di sini alhamdulillah bisa ketemu Gica, jadi kita bisa sharing sama Kak Yoyon atau sama teman-teman semuanya di sini, alhamdulillah. Karena di Gica ini rumah kedua bagi kami semua di sini. Mudah-mudahan kami di sini selalu diberi kesehatan supaya bisa menjalani pekerjaan di Taiwan ini. Ya mungkin itu saja, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.